Berkaitan dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah suatu pembunuhan, karena yang penting adalah akibat material dari perbuatan tersebut, yaitu meninggalnya Dante, itu sudah terpenuhi. Kenapa dilarang-larang oleh perempuan itu? Berarti dia tahu. Awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan, bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku. Jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain hasil dari perkembangan penyidikan pihak kepolisian. Terima kasih. Dia kan sudah wanita, dewasa, sudah bekerja katanya, syuting kan. Kenapa anaknya diberikan kepada pria lain? Urusan apa? Ada hubungan enggak? Kan tidak ada. Ada ikatan enggak? Tidak ada. Kecuali lo suaminya. Perkembangannya, jadi aku kan dari awal kejadian belum berani untuk lihat CCTV gitu. Pokoknya sampai sekarang nih masih belum berani banget lihat CCTV. Jadi emang pengennya nanti setelah 7 harian selesai, baru nanti aku berani lihat CCTV-nya. Karena semuanya, jadi di situ kan ada yang saksinya, apa semuanya kan pada hubungin. Tapi tetap aku bilang nanti aku mau lihat dulu CCTV-nya, baru bisa aku simpulin, oh ternyata kayak gini ya, oh tenggelamnya kayak gini ya. Dan ini bukan yang kali pertama dia renang sama, ini bukan kali pertama. Jadi aku gimana ya, sebagai orang tua ya percaya gitu, trust. Apalagi ini maksudnya gimana ya, nih Dante ini aku udah pesenin, kamu jangan nyebur dulu kalau aku belum datang. Aku drop, kan ini ceritanya kan aku drop karena udah gak sabaran, yaudah aku drop dulu. Terus aku pergi ke lokasi, tiba-tiba dikabarin katanya Dante udah lagi apa sih namanya kalau iya, sama kebetulan yang bantu Dante itu pengunjung di situ dokter, alhamdulillah itu dokter, jadi dibantu. Habis itu aku langsung bilang, ya udah cari aja rumah sakit terdekat gitu. Gimana ya, yang terdekat apa? Islam Pondokopi itu. Akhirnya aku putar balik ke situ, Dante juga jalan di situ, jadi ketemunya di situ. Yang satu anak-anak, satu pelan dewasa. Ya, 1,5 mungkin, sekitar 1,5 ya. Dan Dante udah biasa renang di 1,5 meter. Udah biasa, tanpa pelampung. Udah biasa. Kan dia bukan renang dari ujung ke ujung, tapi dari sini paling sampai sini doang. Balik lagi nanti ke tepi. Kayak gitu. Tamara Tiasmara masih menjadi buah bibir netizen di berbagai sosial media. Perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo menarik perhatian netizen. Kemudian sang ibu juga menolak melihat rekaman CCTV dengan alasan masih tidak siap. Foto-foto yang diunggah di Instagram dianggap netizen tidak menunjukkan ekspresi kedukaan. Meskipun pihak kepolisian sudah menetapkan pacar Tamara sebagai tersangka kasus pembunuhan Dante, tapi netizen tetap berasumsi secara liar. Tamara dituduh terlibat dalam kasus kematian anaknya sendiri, karena gestur tubuh gerakan Tamara terlihat seperti mencurigakan dan terkesan seperti ada yang disembunyikan di balik peristiwa itu. Kenapa dilarang-larang oleh perempuan itu? Berarti dia tahu. Kalau dia tidak tahu, nggak mungkin dilarang. Benar ya? Dilarang-larang. Kemudian Polda kirim ke Polsek kirim ke Polda. Nah, selagi di Polda, sebelum ditetapkan tersangka, saya sudah bilang 340 nih. Pasalnya 340. Itu diwawancara oleh pria itu saya waktu itu. Masih memeriksa saksi-saksi. Saya bilang kalau nggak pasal 340 ini pria biadab ini harus selesai gitu. Pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana itu adalah ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun. Gitu. Dia kan sudah wanita, dewasa, sudah bekerja katanya, syuting kan. Kenapa anaknya diberikan kepada pria lain? Urusan apa? Ada hubungan enggak? Kan tidak ada. Ada ikatan enggak? Tidak ada. Kecuali lo suaminya. Itu pun harus dalam pengawasan. Si Dante ya, anaknya. Dante. Hubungan apa dia sehingga dia pria lain menjaga anaknya? Kenapa ketitipkan ke suaminya saja?
mantan suami atau mantan suaminya kan gitu kan, Bapaknya lah. bapaknya anak-anak itu kan. Kalau itu kan lebih bagus, atau titip ke keluarga, orang tua atau kakak adik gitu loh. Kenapa harus ke pacarnya dititipkan? Ini perlu dipertanyakan, ini harus ditelusuri ini. Ya kalau saya mengatakan kalau ibunya selain 340 bisa dikenakan pembunuhan biasa. Gara-gara dititipkan anak itu ke pria itu, maka dibunuhlah anaknya. Katakanlah dia tidak 340 tapi mulut biasa bisa kena dia tuh. Atau misalnya 359. Kalau dia dititipkan anak itu kepada pria itu, dia tidak akan dibunuh anaknya. Tapi karena dititipkan, kemudian dibunuh anak itu, ya. Kalau kita mencintai janda, tentu janda udah harus tahu ya kita, janda beranak atau janda tidak beranak. Ini kan janda beranak. Mengapa ini janda sampai menceraikan suaminya, menggugat cerai suaminya sampai diceraikan? Kan perlu ditelusuri polisi. Setelah cerai, barulah mereka tidak kawin tapi melakukan hubungan macam apa? Makanya saya bilang tadi, periksa WA-nya, periksa chatting-chattingnya, segala macamnya, gitu loh. Kemudian wanita janda ini kenapa titip anak itu kepada pria yang bukan suaminya, yang bukan ada hubungan darah, gitu loh. Orang lain lah itu istilahnya. belum ada ikatan. Nah, prianya orang mana? Jandanya orang mana? Ada ikatan enggak keluarga? Tidak ada. Gitu loh. Berarti ini hubungan macam apa? Ibaratnya anak kita dikasih ke orang lain. Ini kan keterlaluan, nggak logis itu. Gitu. Jadi kalau mencintai janda, cintai juga anaknya. Karena mencintai janda, tidak mencintai anaknya, itu bullshit. Tapi kalau mencintai janda, cintai juga anak-anaknya. Jadi kalau pria mencintai misalnya, harus mencintai juga jandanya, mencintai anaknya. Jadi cinta itu ada dua, cinta secara pria dengan janda itu, kemudian cinta keluarganya. Kan begitu kalau berkeluarga, dimintai keterangan dia, namanya keterangan anak. Karena itu sudah berumur, kalau nggak salah itu 6 tahun juga ya. Dia bisa dimintai keterangan. Ada apa sebetulnya? Karena mengetahui di lokasi ya. Tapi CCTV kolam renang itu juga sudah bisa menjelaskan. Tinggal penyidik panggil ahli. Bagaimana kira-kira menurut Anda kalau bayi atau anak si Fitri Sidante ini ditenggelam-tenggelamkan sampai 12 kali sampai sekian menit? Bagaimana menurut Anda? Melatih pernapasan atau melatih kematian gitu loh? Nah, itu kan terjawab nanti. Kamarudin Simanjuntak, seorang pengacara kondang, memberi pendapat tentang kasus kematian Dante anak dari artis Tamara. Kamarudin memberi sinyal dalam siaran YouTube Rasis Infotainment agar pihak kepolisian tentang perihal sikap Tamara, kenapa kok sembarangan menitipkan anaknya kepada orang yang tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga. Banyak isu yang beredar berdasar CCTV kolam renang bahwa ada beberapa orang yang terlihat jelas pada CCTV kolam di sana. Salah satu diantaranya ada satu orang laki-laki yaitu tersangka YA dan 2 orang anak kecil, yang satu Dante si korban, dan satu lagi anak perempuan yang diduga anak dari tersangka Yuda Arfandi. Menurut Kamarudin, itu bisa dijadikan sebagai saksi mahkota. Kamarudin mendesak pihak kepolisian untuk turut juga memeriksa si anak kecil yang diduga anak dari Yuda Arfandi. Kamarudin juga mengatakan, anak perempuan itu boleh saja diperiksa sebagai keterangan anak, karena dia dinggapnya sudah berumur. Tentu juga, itu bisa sangat membantu menguatkan bukti rekaman CCTV yang dipakai sebagai alat bukti forensik digital. Mau anak pejabat ke anak konglomerat ke, zaman sekarang sudah canggih. Media sudah banyak, online misalnya. Tidak seperti zaman dulu, koran misalnya. Tidak bisa lagi begitu, harus sesuai dengan aturan. Mau dia anak pejabat ke, ada orang kaya ke, konglomerat ke, harus sesuai aturan. Kalau bertindak di luar aturan, tangkap gitu loh. Tapi kalian kan memberitakan. Kalau sangat buruk kejadiannya kan semua masyarakat protes. Kan kita baca online, kita baca berita-berita, video dan sebagainya. Kalau misalnya menyimpang dari itu, kenapa itu? Contohnya, katakanlah Ferdy Sambo membunuh siapa itu?
Brigadir Joshua. Sudah diotopsi di Rumah Sakit Polri. Hasil otopsi aja bisa dimanipulasi kok sama Kapolres Selatan. Kapolres Selatan berpidato setengah jam. Kapolda, lembaga wanita semua, Kompolnas, semua bisa pidato. Yang disuap-suap semua termasuk. Tapi saya tahu ini pembunuhan. Saya belum lihat kuasanya. Saya tulis di Facebook saya, polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan wanitanya, polisi penyebabnya gitu loh. Tidak jauh. Akhirnya begitu juga. Pembunuhan terencana. Dia bilang karena diperkosa dia sama Joshua, katanya kan itu. Masa 20 meter bisa memperkosa, bos, saya bilang gitu. Ya di taman kok. Si putrinya di kamar. Oh enggak, dia karena pakai baju seksi dilihatnya. Terus diturung kepalanya katanya. Ah, masa diturung di samping jenderalnya? Masa ajudan berani begitu? Banyak juga ajudan lain di situ lah. Nah, semua terbuka. Jadi zaman sekarang udah nggak ada lagi kaitannya dengan orang pejabat atau orang kaya. Pokoknya pejabat orang kaya harus patuh hukum.